Halo semuanya, saya Thalita Simatupang, saya dari kelas 11.1. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai harmoni dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Harmoni artinya adalah keselarasan, keserasian, atau kesepakatan. Keberagaman artinya adalah kondisi ketika masyarakat memiliki perbedaan dalam berbagai aspek. Sehingga, secara harfiah, harmoni dalam keberagaman adalah kondisi ketika masyarakat memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, namun tetap berada dalam keselarasan atau kerukunan. Indonesia terdiri atas kemajemukan ataupun keberagaman, mulai dari suku, agama, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya. Namun, kemajemukan ini tetap berada pada satu kemasan utuh, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni dalam keberagaman dapat dicapai melalui yang pertama, kita memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri yang dimaksud dalam hal ini adalah kita mampu menempatkan diri kita dan kita mampu melihat adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, kita mampu menghargai setiap perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga, kita mampu menjalin dan melaksanakan sikap-sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada pada setiap orang. Kemudian yang keempat, yaitu kita mampu untuk bersikap secara adil, kita mampu untuk memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita secara adil tanpa memandang aspek-aspek yang menjadi aspek pembeda antara kita dengan mereka. Kemudian, faktor-faktor pendorong terwujudnya harmoni. Yang pertama, yaitu nilai-nilai budaya menghargai perbedaan. Hal ini merujuk pada kesadaran tiap individu bahwa adanya perbedaan di Indonesia yang merupakan khasana bangsa. Yang kedua, struktur sosial yang adil dan inklusif. Struktur sosial adalah unsur pembentuk masyarakat. Kita termasuk pada unsur pembentuk masyarakat tersebut, sehingga hendaknya kita bersikap adil dan lebih terbuka tanpa memandang aspek tertentu terhadap orang lain. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang merata. Saat ini, ada begitu banyak fasilitas ataupun infrastruktur umum yang sudah tidak layak guna, terutama di daerah pedalaman, seperti jalanan yang bolong atau jalanan yang tidak merata, jembatan yang roboh, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur dapat menjembatani komunikasi antara kelompok yang berbeda sekaligus mengatasi kesenjangan sosial. Faktor penghambat harmoni dalam keberagaman. Faktor-faktor yang menjadi penghambat harmoni dalam keberagaman adalah yang pertama, egoisme. Egoisme merupakan sikap atau perilaku yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan orang lain atau kepentingan orang yang ada di sekitarnya. Contohnya, ketika sedang rapat, seseorang yang rapat tersebut atau rekan rapat tersebut memaksakan agar pendapatnya yang dijadikan sebagai keputusan mutlak ataupun keputusan akhir dalam rapat. Yang kedua, etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap atau pandangan suatu kelompok di mana mereka merasa bahwa budaya, agama, suku, ataupun norma-norma yang dianut oleh mereka adalah yang paling superior atau yang paling benar dari apa yang dianut oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu eksklusivisme. Eksklusivisme adalah suatu sikap atau pandangan yang meyakini bahwa hanya satu kelompok atau golongan yang memiliki hak terhadap perihal tertentu, atau dalam artian bersifat tertutup terhadap individu ataupun kelompok yang berbeda dengan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, konflik adalah perseteruan ataupun benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu. Konflik dalam masyarakat perlu dihindari dengan cara mengidentifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Konflik perlu diidentifikasi karena yang pertama, merupakan upaya utama untuk mencegah terjadinya konflik tersebut. Yang kedua, merupakan perencanaan pengelolaan hubungan dan komunikasi antara kelompok yang berbeda dengan meningkatkan sikap toleransi. Yang ketiga, sebagai upaya mitigasi konflik.
Faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik adalah yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat, sehingga kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya perbedaan ataupun adanya keberagaman di luar dari diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi yang memicu adanya ketimpangan segi finansial hingga pekerjaan dalam masyarakat. Strategi untuk mencegah konflik dalam masyarakat yang beragam, yang pertama yaitu melalui prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik. Prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik tidak lepas dari 5 sila Pancasila, yang dimana terdiri atas yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merujuk pada religi kita masing-masing atau keagamaan kita masing-masing ataupun keyakinan kita masing-masing. Maka, dalam penyelesaian konflik, hendaknya kita menerapkan nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Prinsip yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelesaian konflik adalah menekankan bahwa hendaknya kita menghargai martabat dan lebih menghormati orang lain dalam menyelesaikan konflik. Prinsip yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia atau pada sila yang ketiga. Prinsip Persatuan Indonesia menekankan bahwa keberadaan orang lain merupakan bagian dari kehidupan kita. Sehingga melalui kita yang menyadari bahwa keberadaan orang lain adalah bagian dari kehidupan kita, dari sana kita mampu melihat bahwa perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah kekayaan ataupun kesekasana bangsa. Prinsip yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau dalam sila keempat. Prinsip dari kerakyatan ini dimaksudkan adalah bahwa kita mampu menyelesaikan suatu masalah atau problem solving dengan menggunakan keterampilan. Keterampilan yang dimaksud adalah dengan menggunakan keterampilan kita dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat ataupun kesepakatan bersama. Prinsip penanganan konflik yang kelima yaitu terdapat pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip penanganan konflik ini menekankan bahwa setiap manusia hendaknya memperlakukan setiap orang secara adil tanpa memandang aspek-aspek tertentu. Metode-metode efektif dalam penanganan konflik. Metode yang pertama yaitu mediasi. Mediasi adalah proses penanganan konflik yang dimana dalam penanganan ini dipertemukan kedua belah pihak yang mengalami konflik dengan seorang mediator ataupun seorang penengah dalam konflik tersebut. Metode yang kedua yaitu negosiasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian konflik dengan cara berunding terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Metode yang ketiga yaitu arbitrase. Arbitrase adalah metode penanganan ataupun penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut kepada pihak-pihak yang bersifat lebih independen ataupun yang lebih netral. Metode yang keempat yaitu dialog atau musyawarah mufakat. Dialog atau musyawarah mufakat merupakan proses penyelesaian konflik ataupun perbedaan pendapat di antara dua belah pihak yang terlibat dalam konflik dengan cara menjalin komunikasi terbuka atau yang lebih bersifat inklusif dan saling menghargai. Peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, peran individu dan keluarga dalam penyelesaian konflik. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang digunakan dalam penyelesaian konflik. Peran masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Pada prinsipnya, setiap anggota masyarakat yang berada dalam kumpulan masyarakat tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga kondisi damai dalam kehidupan bermasyarakat. Peran serta negara dalam penanganan konflik. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik. Peran dari negara dalam penyelesaian konflik sangat krusial bagi konflik yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Gagasan solutif ataupun pendapat-pendapat solutif yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, lebih menghargai ataupun lebih meningkatkan kesadaran terhadap keberagaman yang ada. Kemudian, menghargai hak-hak asasi setiap manusia. Kemudian, bersikap secara adil dan lebih berkeadilan. Sebagai refleksi dari materi harmoni dalam keberagaman adalah
Hendaknya kita sebagai bagian dari masyarakat lebih menghargai perbedaan yang ada antara sesama kita dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan yang ada dapat mencakup perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan kebudayaan, perbedaan adat istiadat, perbedaan kepercayaan, dan lain sebagainya. Namun, hendaknya kita dalam menanggapi perbedaan-perbedaan tersebut lebih menanggapinya secara inklusif atau bersifat lebih terbuka, menanggapinya secara adil dan memperlakukan setiap orang tanpa menghilangkan hak asasinya masing-masing dan martabatnya.